Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel saya, yang sudah like, comment, subscribe, dan share teman-teman ya. Oke lah, baiklah teman-teman. Pada video kali ini teman-teman saya mengupdate ini kelanjutan pembuatan bonsai kelapa teman-teman ya, gaya formal teman-teman. Namun awalnya kita tidak mengekspos akar teman-teman, dan 2 minggu lalu saya berubah rencana teman-teman. Lalu kita memberikan ground di sini teman ya. Ini artinya kita akan mengekspos akar ke depan teman-teman ya, dengan program akar panjang namun langsung di media tanah. Ini awalnya seperti teman-teman sudah ketahui pada video sebelumnya, saat mendapatkan ini teman-teman belum tumbuh tunas, dan saya rendam di air hingga dia tumbuh tunas teman-teman ya. Setelah tumbuh tunas sekitar 3 minggu, masih kuncup teman-teman ya, baru akan keluar daun pertama sekitar 2 bulan lalu. Teman-teman bisa cek pada video sebelumnya tentang pembuatan bonkla PS adenium, dan dikombinasikan dengan janda bolong juga teman-teman ya. Dan ini janda bolongnya teman-teman kita buat dia melingkar di sini untuk menutupi teman-teman ground yang sedikit kurang manis ini teman-teman, karena dia masih kita program teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sepertinya ini sudah kurang lebih 2 bulan sudah mengeluarkan 3 daun ya teman-teman. Awalnya masih ada 1 daun, dan alhamdulillah teman-teman ini kita mengkerdilkannya dari dini, dan dia kerdilnya normal ya teman-teman ya. Tidak kesan terpaksa kita mengkerdilkan, tidak ada teman-teman ya, dia normal seperti layaknya daun tunas kelapa pada di alam teman-teman ya. Hanya ini ukurannya kita modifikasi lebih mini ya teman-teman ya, lebih kecil. Namun jika dia tidak normal teman-teman, dia terlalu kerdil, dia tidak lagi menyerupai habitat pohon ini, daun pohon ini teman-teman ya. Seperti yang sudah saya buatkan kontennya, bonsai kelapa yang tunas kelapa yang dipaksa kerdil teman-teman ya, terpaksa kerdil sehingga dia tidak normal. Oke lah teman-teman, kita sedikit merapikan tepian ini agar lebih bisa mekar maksimal dia teman. Kita ambil tepian ini teman-teman dengan perlahan teman ya, dan terukur teman ya. Kita menyayatnya jangan terlalu diberikan tekanan. Teman-teman, kita ambil bersihkan sedikit tepian pelepah ini. Ini agak sedikit bengkok teman-teman, karena saya terlambat mengikatnya saat saya menyayatnya teman-teman. Dan ini setelah kita sayat tunas muda ini teman-teman, kita wajib mengikatnya teman-teman ya, agar dia tidak bertambah bengkok. Ini bagian dari sayat ekstrim teman-teman ya, dari dini teman-teman. Kita menyayat membuatnya ekstrim dari sejak dia tunas teman-teman ya, sejak dia baru muncul daun pertama. Namun tidak dengan menggunakan sayat mawar teman-teman, karena saya tidak menggunakan sayat mawar untuk pengkerdilan daun teman-teman ya. Saya hanya langsung membuang tepian pelepah yang tidak jadi itu teman-teman. Ini teman-teman hati-hati, ini jangan terlalu diberikan tekanan, kita cukup menggoresnya teman. Kita ambil teman, kita tarik sedikit teman ya, lalu kita ambil sisi yang sebelahnya teman-teman. Ini aduh sedikit susah nih, kita mekarkan nih teman agar dapat kita mengambilnya, menyayatnya. Bismillah. Ini sangat rawan nih teman-teman, karena dia masih lembek teman-teman. Ini masih tunas kelapa teman-teman ya.
dan kita sudah mengkerdilkannya dari dini. Untuk itu kita harus hati-hati teman-teman dan penuh perhitungan teman-teman ya. Nah, ini belum bisa kita habiskan ya teman. Seperti biasa, jika kita habiskan ini, pelepah tidak lagi mau tumbuh teman-teman. Pelepah terlalu pendek dari ukuran yang sebelumnya, dari ukuran yang sudah ada teman-teman ya. Oke teman, kita potong saja di sini teman. Nah, agar lebih rapi. Nanti untuk penyayatan selanjutnya ini tidak terlalu sulit teman ya, karena kita sudah memberikannya spasi. Nah, kita sudah ada jarak ini teman, tidak akan sulit untuk pembuangan tapis selanjutnya. Kita sedikit urut teman-teman agar sedikit lebih mekar. Namun ini dipegang ya teman, jangan sampai patah. Nah, seperti ini dulu teman-teman ya. Nah, nanti setelah beberapa hari kemudian, jika ini sudah sedikit teman-teman, sedikit mengeras, baru bisa kita habiskan tapis termuda ini hingga ke bawah. Oke teman-teman, kita lanjutkan ini pada bahan selanjutnya teman-teman. Ini juga saya sekalian mengupdate nih teman-teman. Ini yang beberapa waktu lalu, 1 minggu lebih teman-teman ya, saya mengecat ini nih teman-teman, sabutnya. Namun saat itu di malam hari ya teman-teman. Ini akarnya belum menancap ke sabut teman-teman. Kita mengharapkan dia mampu menancap akar-akar janda bolong ini, mampu dia menancap ke sabut kelapa kita ini teman-teman, agar lebih kokoh teman-teman ya. Sementara ini masih belum kokoh teman-teman. Dan kita lihat teman-teman, ini catnya, batoknya awalnya hanya cat gold ini teman, namun saya pernis ini teman ya, dengan pernis, dan agar mengesankan sedikit berbeda warnanya teman-teman ya. Oke teman, pada beberapa hari lalu saya juga sudah menyayat ini teman. Kita lihat teman-teman, apakah ada yang mesti kita sayat. Ini teman-teman, sepertinya daun tidak terlalu nyaring. Ini pertumbuhannya sedikit bermasalah teman-teman. Lihat, dia terlalu kerdil. Nah, ini akibat kita terlalu membuatnya kerdil teman-teman ya, hingga dia kurus. Dan sepertinya teman-teman ini belum ada yang ini sedikit teman-teman. Ini sedikit kita bersihkan ya tapis ini teman-teman, agar lebih kelihatan manis. Ini ya teman, karena kita membuatnya terlalu kerdil, karena ini juga pernah mantan patah ya teman-teman ya. Ini pernah kecelakaan, ditabrak kucing yang sedang berlari-lari teman, lalu patah, hingga saya kasih ini namanya tebas ekstrim alami teman-teman ya. Dan ini dia tumbuh setelah pasca patah. Pelepah ini kerdil tumbuhnya teman-teman. Awalnya ini tidak sekerdil ini memang teman, namun pelepahnya tebal teman ya. Sebelum dia patah, sebelum dia tebas ekstrim alami, pelepah bonsai saya ini lumayan tebal, terlihat dari bonggolnya teman. Nah, ini akibat patah teman-teman ya, pertumbuhannya langsung kerdil teman-teman. Namun kerdilnya ini memprihatinkan teman-teman, kerdilnya kurus, namun ini bertumbuh teman-teman ya. Karena sudah pasca 2 bulan lebih, dia sudah menumbuhkan 3 daun teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa cek saat ini konten sebelumnya teman-teman tentang tebas ekstrim alami. Kalau tidak salah saya ini hampir 3 bulan juga teman-teman ya, dan dia sudah menumbuhkan 3 daun. Itu artinya dia bertumbuh, namun pertumbuhannya kerdil teman-teman ya. Kerdilnya tidak ideal lagi, terlalu kerdil. Ini menurut saya terlalu kerdil teman-teman ya. Meskipun dia masih menyerupai pohon aslinya teman-teman, ada pelepah, daunnya normal teman-teman ya, kerdilnya tidak terpaksa. Ini pecah daun asli ya teman-teman, bukan saya sobek. Ini lihat teman-teman, ini ada jaraknya antara lidi satu dengan lidi lain, ada jaraknya teman-teman ya.
Dan ini yang belum pecah daun, belum saya robek teman-teman ya. Saya tidak ingin merobeknya. Oke teman-teman, ditunggu dukungannya teman-teman untuk Eko Dharma Putra. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.